Sampai saat ini kalau kita lihat inflasi memang sudah agak meningkat sedikit ya, tetapi belum sampai separah di negara lain. Jadi kalau kita lihat data BPS memang di kisaran 3,4, 3,5 begitu ya. Negara lain seperti Amerika sudah 8 gitu. Ya, artinya sudah jauh di atas kita. Jadi kita masih dalam taraf moderat ya, karena itu masih cukup kuat begitu ya untuk menahan inflasi yang sangat tinggi di negara lain, tapi di negara kita tidak terlalu tinggi ya. Memang ada dampak dari energi dengan harga makanan ya, tapi masih manageable. Jadi saya pikir itu sudah tepat dari Mhm. kebijakan bank sentral. Masih manageable sebenarnya dan bisa dikatakan dengan kenaikan harga energi seperti blessing and disguise juga bagi kita. Karena di satu sisi pendapatan negara kita juga meningkat dari ekspor komoditas utamanya batu bara dan juga CPO. Tapi kalau kita lihat juga secara fundamental ekonomi, utamanya mungkin langkah yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan mengetatkan likuiditas menaikkan GWM secara gradual sampai dengan di September 2022 ini sebesar 9%. Anda melihat apakah memang akan ada lagi kebijakan makroprudensial lainnya juga yang mungkin akan ditempuh begitu oleh Bank Indonesia selain menaikkan giro wajib minimum? Ya, karena giro wajib minimum juga sudah merupakan pengetatan ya, jadi tidak serta-merta harus dilakukan suku bunga juga gitu ya. Dengan giro wajib minimum saja sudah diharapkan akan lebih ketat, tetapi tidak sangat ketat ya. Jadi artinya ketika mempertahankan suku bunga acuan itu sebetulnya kita masih melihat oke, inflasi masih moderat. Ya, jadi saya pikir itulah sebabnya Bank Indonesia mengambil langkah untuk mempertahankan suku bunga. Nah, kalau kita lihat dari tekanan harga komoditas memang ada plus minus untuk Indonesia. Jadi Indonesia dari sisi BBM itu rugi gitu, tapi dari komoditas lainnya untung gitu ya. Jadi ada surplus tadi dari dari sisi komoditas ya. Memang ada tekanan harga di dalam negeri, tetapi masih bisa dipertahankan asalkan masalah distribusi berjalan dengan baik ya untuk makanan khususnya. Ini yang menjadi persoalan. Oke, ini Internal problemnya bisa di atas. ya, krisis pangan mungkin juga yang mungkin akan menjadi sebuah challenging tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Tapi kalau kita melihat juga ya Bu Nina, utamanya mungkin terhadap pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah. Saat ini kan kalau saya tidak salah 14.860-an per $1 Amerika Serikat. Otomatis juga dengan antara Fed Fund Rate dengan suku bunga Bank Indonesia yang agak semakin dekat begitu jaraknya. Tentunya juga ini outflow dari atau capital outflow utamanya dari foreign ini sangat besar sekali. Tercatat juga dari pasar obligasi kita juga yang dimana foreign ini kepemilikannya kurang lebih hanya sekitar 17% saja. Nah, Anda melihat tentunya bagaimana sentimen ini berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita? Ya, sebetulnya bagaimana Indonesia memanage di dalam negeri ya. Jadi walaupun ada capital outflow karena komposisinya kecil, bagaimana Indonesia sebetulnya menggunakan mata uangnya itu untuk membangun dalam negeri. Jadi internal problem yang harus diatasi lebih cepat daripada masalah eksternal. Karena kalau kita lihat eksternalnya tidak terlalu parah gitu ya. Jadi walaupun ada pelemahan dari mata uang tapi sedikit gitu kan. Jadi artinya yang harus digencarkan adalah meningkatkan real sector yang ada di dalam negeri gitu ya. Di samping tentu menjaga kredit perbankan agar lancar gitu ya, agar terjadi pertumbuhan investasi, pertumbuhan realnya di dalam negeri. Ya, karena masalah kita sebetulnya distribusi. Kalau untuk inflasi itu pangan itu distribusi, ada minyak goreng, ada makanan lainnya gitu ya. Dan ini problemnya sektorial ya, lagi-lagi distribusi perdagangan dalam negeri. Ya, jadi sebetulnya Indonesia cukup kuat di sini, hanya problem dari kehati-hatian saja begitu ya, agar tidak terlalu cepat merem gitu, karena kalau dilakukan kontraksi berarti pertumbuhan melemah. Kita ingin pertumbuhan tetap stabil dan meningkat gitu. Oke, melihat tentunya soal foreign, utamanya mungkin yang foreign direct investment masuk ke dalam negeri kita, inflow utamanya mungkin masuk ke sektor real untuk berinvestasi. Seberapa kuat daya tahan ekonomi Indonesia sehingga tentunya untuk investasi ke sektor real ini masih cukup sebenarnya masih cukup menjanjikan bagi para investor? Ini memang tidak serta-merta Indonesia bisa dapat aliran inflow dari luar negeri ya. Jadi ada dua, investasi itu bisa dilakukan dengan kapitalisasi di dalam negeri atau dari luar masuk ke dalam. Nah, memang kalau luar masuk ke dalam kita bersaing ketat ya, jadi ada masalah iklim investasi di situ. Tapi daya tarik Indonesia sangat tinggi ya, jadi ada problem di dalam manajemen dari real sektor yang ada di Indonesia, itu problemnya lebih ke dalam problem internal. Ya, jadi kalau daya tarik Indonesia sangat tinggi, problem kita adalah daya saing internal kita, itu yang nggak harus dibenahi cepat gitu ya.